Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Saranam Bhagavatam Rasamayam Mangalahorashikavikaha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Nasta Praisho Kareshu Nityam Bhagavata Shivaya Bhagavati Uttamasoki Vyasam Prakam Karati Vachalam Kamulam Haditi Yat Kripalamahunde Sri Guru Mutarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhagavatam skanda 1 bab 7 ayat 2 ya. Sutta waca Ramanajam Saraswatyam Asramaha Paschimitate Sanya Prasa Iti Prasta Sinam Sastravardhanaha Sutta waca Ramanajam Saraswatyam Asramaha Paschimitate Prasa Iti Prasta Brahmanadhyam di tepi sungai yang berhubungan erat dengan kitab-kitab Weda. Kaum Brahmana, orang suci dan Tuhan. Saraswatyam, Saraswati. Asramaha, pondok tempat bermeditasi. Paschime, di sebelah barat. Tate, tepi sungai. Samya Prasaha,
disebut Samya Prasa. Iti demikian. Prokta dikatakan sebagai. Resinam tentang cara resi, tentang para resi. Sastrawardhanaha yang menopang kegiatan-kegiatan. Artinya ya, Sri Suta berkata, di tepi barat Sungai Saraswati yang berkaitan erat dengan kitab Weda terdapat pondok meditasi di Samya Prasa yang merupakan penopang kegiatan-kegiatan transcendental para resi. Mohon diikuti. Sri Suta berkata, di tepi barat Sungai Saraswati yang berkaitan erat dengan kitab Weda terdapat pondok meditasi di Samya Prasa yang merupakan penopang kegiatan-kegiatan transcendental para resi. Penjelasan Srila Prabhupada. Tempat dan suasana yang tepat adalah benar-benar dibutuhkan bagi kemajuan pengetahuan spiritual. Tempat yang terletak di tepi barat Sungai Saraswati khususnya cocok untuk tujuan itu. Di sanalah asrama milik Vyasadeva berada di Samya Prasa. Sila Vyasadeva hidup berumah tangga, namun tempat tinggal beliau juga disebut asrama. Asrama adalah sebuah tempat kegiatan yang senantiasa mengedepankan pelestarian budaya spiritual. Tidak menjadi soal apakah tempat itu milik seseorang yang hidup rumah tangga atau milik seorang pertapa. Seluruh sistem orang asrama disusun sedemikian rupa agar setiap status kehidupan dapat disebut asrama. Ini berarti bahwa pemeliharaan budaya spiritual adalah urusan bersama bagi semua status kehidupan tersebut. Para brahmacari, grahastha, prasta, maupun sannyasi semuanya memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu mengisapi yang maha kuasa. Karena itu tak satu pun di antara mereka yang berposisi kurang penting menyangkut urusan pemeliharaan budaya spiritual. Perbedaan antara empat status kehidupan ini adalah terletak pada soal formalitas yang didasari oleh kekuatan pelepasan ikatan-ikatan material. Para sannyasi merupakan pemegang estimasi yang paling teguh dalam mempraktekkan pelepasan ikatan material. Bukan karena pemagiaran Indonesia di Indonesia kaya Caksuru Menteri Sri Guruma. Hare Krishna Prabhu Damadaji. Jadi waktu kita singkat. Samping itu juga kita harus buka puasa. Bukan karena waktu tapi memang karena kita lapar. Jadi buka puasanya terakhir jam 10 lebih ya, 10.21. Dari jam 6.21 dari pagi sampai jam 10. Jangan sibukkan dengan waktu. Oke, kita kembali ke ayat ini bahwa di sini dalam bab 7 ini Drona putra Drona dihukum nanti Aswatthama ya akan di akhir-akhirnya dimulainya Srimad Bhagavatam oleh Sudha Goswami dimulai pada waktu akhir perang daripada Mahabharata. Di sini Saunaka Rishi dalam ayat 1 telah bertanya bahwa apa yang dilakukan oleh Rishi biasa setelah Rishi Narada meninggalkan pesanan beliau. Karena kita ketahui bahwa Rishi Narada mengunjungi Vyasadeva karena Vyasadeva dalam keadaan galau, gundah gulana karena tidak puas dengan karya sastra yang beliau tulis, ada sesuatu yang terasa kurang seperti itu. Sehingga Rishi Narada sebagai guru spiritual beliau mendatangi beliau dan memberikan memberikan bahkan mengkritik di mana letak kekurangan daripada sastra yang beliau tulis sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dan tidak puas. Nah di sini Sudha Goswami menjawab pertanyaan Sukadewa Saunaka Rishi bahwa pertama disebutkan bahwa lokasi tempat daripada Rishi biasa. Jadi kita ketahui bahwa Rishi biasa itu tinggal di suatu pesraman di atas Haridwar ya, dikatakan Haridwar itu tempat juga di dia ya, saya belum pernah ke sana, yang sudah ke sana mungkin tahu ya. Saya nggak ke sana tapi ceritanya kayak sudah di sana. Sok tahu aja. Nah seperti itu. Jadi Haridwar, di atas Haridwar ada yang disebut dengan Samya Prasa. Itu wilayahnya namanya Samya Prasa di sebelah barat Sungai Saraswati menurut Srimad Bhagavatam ini. Kemudian asrama beliau bernama Badri Asrama, Badarika Asrama. Badarika Asrama. Nama asramanya namanya Badarika Asrama. Yang kemungkinan besar di sana ada pohon badri banyak ya. Tahu pohon badri? Pohon kul itu. Jadi Badari itu adalah pohon yang sangat suci, sakral itu dalam Weda.
yang kita di sini di Indonesia disebut, di Bali terutama disebut pohon bekul ya. Kenapa itu sakral? Bahkan ada tempat yang namanya Badrinath. Badrinath itu pemujaan Wisnu dan Narayan ya. Di India juga ada tempel yang cukup besar namanya Badrinath. Nah, kemudian Wisnu disebut Badrinatha, penguasa daerah Badri. Kenapa disebut tempat itu Badri? Karena banyak pohon bekulnya, pohon Badri. Nah, kalau di Arab itu disebut Bidara. Ini sedikit pengenalan pohon berbuah. Sebenarnya ada yang dari dulu banyak. Bidara, makanya dalam ajaran Islam itu sarana untuk meruqyah, mempelajari jitu, ataupun kalau ada orang kerawahan itu dipakai daun bidara yang biji-biji didoakan biar jinnya pergi. Karena wajar saja, karena Badri adalah penjelmaan daripada Dewi Laksmi, karena pernah Narayan melakukan pertapaan, terlalu panas tempatnya, Dewi Laksmi kasihan pada Narayan di Badrinath ya. Sehingga Dewi Laksmi muncul dari pohon yang bernama Badari, yang di Arab namanya Bidara. Pohon bekul sebenarnya, tapi mungkin bekulnya beda-beda lah sedikit. Ada berinya, masuk jenis beri ya, dia katanya lebih besar buahnya. Kalau di Indonesia, di Bali, di Jimbaran mungkin mengkerucut lebih mengecil ya, karena di bukit ya, karena berjalan dari dia ke sini kan kena panas, jadi dia mengecil, buahnya pun mengecil. Setelah Badarika asrama Resi biasa disebut Badarika asrama, ya, karena di situ karena itulah pohon penjelmaan Dewi Laksmi, termasuk pisang, kelapa disebut juga sebagai Sri Pala, buah Dewi Sri. Banyak-banyak benda-benda yang berbuah di dalam benda. Yang demikian. Itu tepi Sungai Saraswati. Jadi Sungai Saraswati itu sudah hilang ya, sudah nggak ada. Itu di dalam Weda dikatakan, dalam Brahu Weda bahkan dikatakan Sungai Saraswati itu panjangnya 1.500 km dulunya, seperti itu. Namun dikatakan oleh para ilmuwan ataupun para peneliti Weda bahwa Sungai Saraswati mengalir di bawah bumi sehingga bertemu dengan Yamuna dan Gangga, disebut Triweni Sangam. Di tempat Triweni Sangam itu pertemuan 3 sungai, Saraswati, Gangga, dan Yamuna. Nah disitulah Sota Haridas bunuh diri. Pada waktu dia ditolak oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia menerjunkan diri di Triweni Sangam, sehingga menjadi, apapun siapapun kalau melakukan bunuh diri dia menjadi hantu, walaupun hantunya rohani ya, hantunya masih mengucapkan nama suci. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sering ke pantai ke dekat itu, kemudian mendengarkan Sota Haridas melantunkan nama-nama suci. Hanya Sri Chaitanya Mahaprabhu yang mendengar. Itulah Saraswati. Jadi Saraswati itu sungai yang sudah sekarang tidak ada, tetapi keberadaannya dikatakan bahwa itu. Jadi siapakah Saraswati? Saraswati ya sungai itu sendiri adalah Dewi Saraswati. Sungai Saraswati dengan Dewi Saraswati itu sama. Ya seperti itu. Nah, kita cerita aja ya, bersahabat juga banyak yang tahu. Dan cerita bersahabatlah sedikit. Seperti itu. Jadi Saraswati, kenapa dia menjadi sungai? Pada suatu hari kita ketahui bahwa Parasurama, keluarga Parasurama, terah Parasurama itu ya, terahnya namanya Bhargawa. Kalau kita kan Soroh Pasar Gagel, kemudian banyak lagi ya terah-terah yang dari Bali ya, menjadi Soroh dan terah Bhargawa itu bermusuhan, bebuyutan dengan raja yang bernama keluarga dari Kartawirya Arjuna ya, Kartawirya Arjuna. Sudah dari dulu lah mereka bermusuhan, sehingga pada waktu musuhnya sudah meningkat, sebelum Parasurama muncul, sebenarnya mereka sudah melakukan serangan balik dengan bikin yaga, menciptakan kuda yang bernama Wadana Agni. Kuda ini keluar api, dia bisa menghancurkan ketiga dunia. Nah, dari keluarga Brahmana ini bisa menciptakan senjata yang sehebat bisa menghancurkan 3 dunia. Jangan anggap remeh Brahmana. Walaupun tidak punya senjata panah yang sakti-sakti, tapi mantranya sakti, jangan dulu. Jadi dia bikin yaga, kemudian menciptakan kuda yang keluar api, yang kalau menyerang itu bisa membelbur 3 dunia, berpuas-puas. Itu bisa lebur dari planet bumi tengah, kemudian planet surga, dari sampai ke Burloka, Mahalokanya enggak. Bahwa itu semua bisa dileburkan oleh kuda ini. Dan bukan hanya alam semesta itu saja mau dileburkan, tetapi sekalian dengan para dewanya sekaligus. Setelah kuda tercipta, karena emosi marah, sekarang dah hancur dunia ini. Daripada saya dimusuhi terus sama para ksatria itu, sekalian hancurkan biar tak ada pemerintahan. Sehingga kuda ini mulai menyerang para dewa.
Kemudian para dewa yang salah kabur kepada Brahma, Brahma kepada Wisnu. Kemudian kita ketahui akhirnya Wisnu yang datang kepada Buddha itu. Wisnu kan memang cool ya karakternya, cool. Kalau orang datang itu dari ini, karena dia bawa baju pengasihan mungkin. Orang-orang nggak jadi. Ada beberapa teman saya gitu, dia punya hutang banyak, orangnya marah-marah jauh-jauh gitu, kan bilang marahnya. Kamu apa aja? Tak gitu ya. Mungkin ada ilmu pengasihan seperti itu, hilang emosinya. Walaupun dia mau ditembak kepalanya, marahnya minta ampun, itu begitu dekat hilang. Nah, Wisnu karakternya memang sudah satwang ya. Jadi orang datang cool, langsung mau mendengarkan apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Wisnu. Dia mengatakan, wahai Buddha yang baik hati, lebih baik kalau kau membunuh para dewa jangan sekaligus, slow aja, satu-satu aja bunuh. Itu kan ada permainan lah gitu. Satu-satu aja. Oh, masuk akal juga ya, kalau sekaligus gak seru. Jadi oleh karena itu satu-satu, mulai dengan Dewa Varuna, mulai membunuh dengan Dewa Varuna, Dewa Laut gitu. Akhirnya entah gimana ya, akhirnya kuda itu menurut, oke lah gitu. Siapa yang mengantarkan saya ke Dewa Varuna? Dipanggillah Dewi Saraswati. Atau si Dewa Brahma, Saraswati, tolong Anda berubah jadi sungai. Nah kemudian antarkan lewat arus Anda itu kuda ini ke lautan gitu. Jadi ya entah gimana ya, Sungai Saraswati depan kudanya ikut-ikut juga di sungai itu ya, dengan senang hati gitu, mengikuti sungai itu berjalan. Kita ketahui seperti Gangga Dhuwur kan, depannya itu kan ada kuda dari putranya Bhagirat ya, untuk menunjukkan jalan di mana leluhur mereka itu mengenal jalan. Nah begitulah, jadi akhirnya Saraswati di depan sebagai sungai, kemudian kuda juga mengikuti. Tapi entah gimana dalam perjalanan itu kuda itu merasa senang dengan Dewi Saraswati, dalam artian karena airnya subur segala macam kan gitu. Dia puas sampai di lautan, apa yang Anda minta, saya ingin berikan Anda berkah. Terus diberikanlah dia berkah. Kemudian Wisnu di waktu itu juga ikut di sana. Kemudian Saraswati bingung berkah apa yang harus diminta. Kemudian Saraswati datang pada Sri Wisnu, apa yang harus minta? Minta aja dia biar mulutnya kecil, biar nggak bisa dalam lautan. Jadi karena apapun yang kau minta, kadang-kadang berikan berkah itu hati-hati ya kalau berikan berkah pada istri ya. Apapun yang kau minta akan kuberikan ya. Bahaya. Jangan berjanji begitu, kalau Anda satya wacana dituntut nanti. Itu. Jadi apapun yang minta akan dikasih. Jadi syukur kalau begitu, oke lah. Anda akan menjadi kecil dan mulut Anda sangat kecil sekali. Begitu, oh gitu ya. Akhirnya dia tinggal di bawah sampai sekarang, tinggal di bawah lautan, dia tidak bisa menelan lautan sampai sekarang. Tapi dia nggak jadi dia bunuh siapa-siapa. Itulah Dewi Saraswati yang menjadi sungai. Setelah beberapa waktu, kemudian Sungai Saraswati itu menghilang. Kalau kita cek sekarang itu nggak ada namanya Sungai Saraswati. Nah disitulah zaman dulu, zaman biasanya kelihatannya sungainya masih ada. Sehingga beliau berada di tepi barat daripada Sungai Saraswati. Nah, karena kita ketahui Dewi Saraswati juga adalah Dewi ilmu pengetahuan. Sehingga Saraswati itu Saras berarti dan Swati. Saras berarti kan yang mengalir. Kan air itu kan mengalir. Sehingga pengetahuan juga mengalir gitu. Dia disebut dengan Dewi ilmu pengetahuan. Ya itu sedikit tentang kisah Dewi Saraswati. Nah demikian, jadi di sini dikatakan oleh Srila Prabhupada bahwa tempat suci itu penting. Jadi pengaruh tempat suci belajar kerohanian itu sangat penting sekali. Seperti itu karena pengaruh tempat itu mempengaruhi kita juga. Dan kita yang baru belajar memang belum suka duka itu sama. Belum aura di suatu tempat itu berbeda kita rasakan. Gitu kan? Jadi itu kita memang setuju dengan hal itu, karena kalau penyembahnya sudah murni, biar sudah di kuburan, biar tempat suci, biar di mana aja, beliau selalu stabil. Tapi kalau kita antara di kuburan kita bersama, ya mungkin dengan di rumah beda. Mungkin rasanya beda, walaupun karena pasang seduk darget banget. Ada aura yang mungkin berbeda kita rasakan. Suasana nyaman dan tidak nyaman itu masih kita rasakan. Nanti itu. Jadi itulah tempat suci. Jadi oleh karena itu kita diajarkan 9 cara bakti. Ya kan, salah satu daripada 9 cara bakti tersebut adalah apa? Pada Sewanam. Jadi pada Sewanam itu contohnya apa? Jadi kan melayani kaki Padma, Sri Laksmi yang melakukan itu secara literal, jadi memilih kaki Padma Sri Wisnu. Tapi makna lain daripada contoh-contoh lain daripada pada Sewanam adalah puja tulasi, puja guru kerohanian, kemudian tirtayatra, keliling tempat suci. Jadi itu dikatakan sebagai bakti dalam kategori pada Sewanam. Seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk tirtayatra, mengunjungi tempat-tempat suci. Kenapa? Karena tempat suci itu menyerap dosa-dosa kita, menariknya
kemudian meleburkannya gitu. Semakin ya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan triathlon dengan kesadaran yang benar, maka reaksi-reaksi dosa Prabhupada cepat terlebur. Nah, ini pernah di contoh tempat suci itu yang menerima reaksi dosa kita. Sehingga kadang-kadang tempat suci sendiri pun kewalahan, karena dia bukan cuma kadang dia kepanasan, kadang dia harus lari saling menyucikan. Kau kan lebih suci dari saya kesana aja dulu. Bagi-bagilah dosa. Misalnya Prayaga pergi ke Vrindavan dalam bentuk kuda hitam. Kenapa ke sini? Udah jadi kuda hitam saya nih, banyak dosa. Ini Vrindavan sucikan saya. Seperti itu. Jadi mereka saling bantu untuk membantu kita agar kita dengan dosa kita dileburkan, sehingga kesadaran spiritual kita bangkit seperti itu. Nah kemudian ini ada contoh. Contoh bagaimana tempat suci itu kotor dan jadi bersih oleh karena suatu asrama. Asrama tempat guru-guru spiritual itu kadang-kadang bisa membantu juga tempat-tempat suci itu untuk jadi bersih kembali. Contoh di zaman dulu ada cerita namanya ada seorang penyembah namanya Pundalika. Pundalika ini sebenarnya bukan orang yang baik. Ya, dia bukan orang yang baik. Dia selalu mengganggu orang. Kemudian dia tidak begitu merawat orang tuanya dengan baik. Kemudian karena dia kaum Brahmin ya, Brahmana apa-apa ya, dia mempunyai akses untuk diksa. Jadi dia selalu tidak menghiraukan orang tuanya, tidak berbakti pada orang tua. Nah kemudian dia diksa, kemudian dia ingin berubah, ingin berubah jadi orang baik. Tapi setelah diksa pun saya kok tidak berubah gitu. Inisiasi berubah sebentar aja. Kalau kita diksa itu kan 3 bulan aja semangat kayak setelah itu siap. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak waspada tidak waspada dengan kita nih mengambil diksa untuk apa, tidak waspada dengan tingkah laku kita, perilaku kita dan aturan yang harus kita lakukan, itu kita bisa mengambil kendor. Memang begitu, pikiran kan selalu ingin yang baru. Pikiran itu kan memang selalu ingin sesuatu yang baru kita semangat. Lalu setelah berapa lama dia jenuh gitu. Jadi kecuali kalau pikiran itu terus diarahkan kepada kesadaran Tuhan, nama suci, maka itu bisa membuatkan dia menjadi disucikan sehingga capek dia ingin sesuatu yang baru. Sama seperti kita nih pakaian Vaishnava itu kan begini aja kuda. 10 punya kuda sama aja bentuknya. Jadi kalau sudah stabil orang tidak peduli dengan ganti-ganti baju seperti itu. Tapi kalau pikiran kita jam-jalan kadang-kadang kan ingin kita ganti-ganti. Orang spiritual kan begitu-begitu aja dari dulu kan pakaiannya. Apalagi jadi bedaru kan. Menunya itu aja camak sari, roti bancawan. Jadi dia stabil begitu. Nah kita karena jam-jalan ya. Bancawan. Jadi karena kita jam-jalan itu kan kita ingin sana kemari tidak stabil. Kalau yang sudah stabil itu menunya sama. Nah seperti itu. Jadi itulah, jadi dia nggak stabil sehingga dia setelah diksa pun dia semakin tidak baik mengurus orang tuanya. Nah kemudian setelah dia menikah lebih parah lagi. Setelah dia menikah itu kan ada pengaruh dari istri atau suami istri kan saling berpengaruh karena bergaul ya. Saling cerita di malam hari atau saling cerita ini bapakku begini, bapakku begini kan gitu. Kadang-kadang ngapain harus begini, ngapain harus begitu, kenapa kita nggak berdua aja, kenapa kita kan sudah mandiri, kenapa kita nggak pergi aja dari rumah ini, begitu. Ya saling begitulah, saya nggak nyaman di sini, ngapain di sini, buat matur nasi, buat latahan di sini ya, karena nasi matur buat nasi, masih di rumah tangga tuh konflik gitu, kalau saya penyebab kalau nikah saya berpikir siap-siap dia masuk ke jaringan masalah. Tapi begitulah kalau kita memandang dari segi masalah ya. Karena bermasalah kan mungkin dengan pikiran kita. Tapi kalau kita ikhlas menerima dan ikhlas mengerti bahwa pertemuan suami istri bukan hanya pertemuan suami istri saja, tapi pertemuan dua keluarga. Ya ikhlaslah belajar menerima. Kan kalau kita sudah ikhlas bersyukur kan tidak berat. Tapi pada waktu kita ingin mementingkan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, nah disitulah jadi masalah yang kita. Nah begitulah, semakin dia menikah, semakin dia memperlakukan orang tuanya tidak baik. Itu tidak baiknya seperti apa? Nah pada suatu hari dia ingin orang tuanya tak tahan tinggal bersama dengan putranya dan menantunya. Sehingga kedua orang tua ini ingin pergi ke teater. Mari kita ke teater. Itu sangat disambut baik sekali oleh menantu dan anaknya. Nah, syukurlah kalau ke teater. Saya antar ke sana. Kenapa antar? Dipastikan biar nggak balik. Antar ke mana? Pak mau masih balik lagi. Bikin kerja itu kan ada budaya ya. Kalau ada orang tua tuh kadang dimasukkan di jurang, ada tempat kayak itu ya, kemudian diikat. Di mana tuh? Di depan ya.
Orang tua nggak produktif, diikat, cenderung menjual, itulah sampai mati. Memang dunia ini ya gitulah, dan macam-macam lah isinya. Orang tua yang tidak produktif, sudah dianggap tak perlu, mau ganggu aja, dibuang, dibuang gitu. Nah pernah saya lihat di YouTube seperti itu. Nah itulah nasib kita jadi orang tua. Semua orang sih nasibnya sama nih kalau jadi orang tua. Apalagi tinggal di budaya seperti itu, sangat parah sekali. Nah demikian, jangan pergi cerita Yatram dan di jalan pun masih disiksa orang tuanya. Orang tuanya sangat polos sekali. Kita selalu kalah sama anak, hampir 95% ya kalah sama anak. Ya, yang sudah jadi orang tua mungkin tahu, belum jadi orang tua belum ngerti, rasakan seperti apa. Ya. Jadi kalahnya gimana? Jadi anak menantunya ini naik kuda. Nah, berdua mereka di atas kuda, pergi kerja. Orang tuanya jalan kaki. Nah, yang berkah. Parah sekali itu. Ya kan perjalanan juga tak ada mobil, tak ada pesawat, tak ada motor, mobil segala macam. Jadi mereka jalan seperti itu. Jadi orang tua jalan kaki, anak menantunya di atas kuda. Jalan seperti itu. Nah perjalanan cukup jauh dan orang tuanya merasa ikhlas menerima perjalanan yang anggaplah mungkin orang tuanya berpikir terus ya. Ya ini mungkin ujian dari Tuhan. Harus begini cara saya mencari Tuhan. Jalan kaki, anggapnya dulu rata-rata. Seperti itu, ini ada Krishna di atas. Nah itulah pikiran rohani orang tua ya. Nah demikianlah jadi akhirnya jalan sampailah dia suatu bersama Resi Resi Kukutsan yang di sanalah dia karena kemalaman tinggallah di asrama. Asrama kan dikatakan tempat meditasi, tempat para resi itu melakukan kegiatan-kegiatan spiritual tiap hari, mantra, weda, punya murid-murid juga. Kita tahu kita pernah tinggal sama seperti di sini kan kegiatannya tidak lain selain memuja Krishna semua seperti itu. Jadi tempat itu otomatis vibrasinya spiritual sekali. Demikian tinggallah di sana, menginap mereka di sana, mereka disambut dengan baik di sana. Nah kemudian menjelang pagi jam 3 jam 4 pagi itu aja jam 2 pagi seperti itulah. Ini kita tahu ya kenapa si pendali ini tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia keluar, kemudian dia melihat tiga sosok pribadi yang cantik sekali, 3 wanita cantik masuk terus nyapu di bersama tersebut. Pakaian mereka kotor semua, pakaian mereka kotor. Dia memandang seperti itu. Mungkin kalau kita lihat hantu ada apa ya? Itu 3 wanita cantik itu mimpi apa enggak saya di pakaiannya kotor, lusuh, tapi wajahnya cantik semua. Kemudian dia menyapu. Ketiga wanita ini menyapu. Kemudian membersihkan, menyapu, masuk ke bersama. Begitu masuk ke lingkungan bersama, keluar mereka langsung bersih, hilang mereka. Kemudian besoknya lagi seperti itu. Kemudian Pundalik ini dia tidak tidur, dia ingin apakah itu mimpi atau kenyataan. Kemudian mengintip lagi, datang lagi 3 wanita ini. Kemudian kotor lagi pakaiannya, kemudian masuk membersihkan bersama, kemudian keluar bersih. Kemudian dia segera bersujud Pundalika ini karena melihat keagungannya luar biasa. Kemudian tolong jangan Anda pergi dulu. Bolehkah Anda saya tahu siapakah Anda? Siapakah Anda seperti itu? Kemudian ketiga wanita itu berhenti kemudian mengatakan kami adalah Gangga, Yamuna dan Saraswati. Kami adalah perbedaan Gangga, Yamuna dan Saraswati. Jadi kenapa Anda kotor kemudian keluarnya bersih? Ya karena banyak orang mandi di sungai kami sehingga kami kotor. Kemudian kami di sini menyucikan diri, kami melayani di bersama. Setelah kami melakukan pelayanan di bersama ini, kami bisa melebur dosa-dosa orang-orang yang menempel pada kami dan juga kami juga bersih. Berapa kali kami melakukan hal ini di sini karena tempatnya sangat suci sekali, bahkan mampu meleburkan reaksi-reaksi dosa. Itu sedangkan kemudian Gangga mengatakan sedangkan kau adalah anak yang paling berdosa. Ini disebut ya gitu. Kau adalah anak yang penuh dosa. Kamu tidak sama sekali menghormati orang tuamu. Seperti itu, dosamu sangat besar sekali. Terus setelah berkata itu dia menghilang. Mereka bertiga itu menghilang. Nah kemudian karena vibrasi suara, kadang-kadang karena ketulusan diri Gangga untuk merubah Pundalika. Kadang-kadang kan kalau kita menasehati orang dari hati, walaupun kata-katanya keras seperti Prabhupada, jadi kan, tapi masuk ke roh, ke jiwa, ke hati nuraninya. Nah kalau kita menasehati orang walaupun kata-katanya manis, tapi hati kita iri, nyambung. Ya mental ya gitu. Ya kan manis menyentuh gitu tapi manasin gitu. Seperti itu. Jadi hati yang paling penting memang. Prabhupada itu kerasnya luar biasa. Orang bilang raskal gitu kan.
jahat, bajingan. Tapi orang dibilang bajingan senang, ya kan? Bilang bajingan senang karena kedek kadang-kadang dia senang. Saya pernah digitukan sama guru mana, pakaian beliau jatuh, saya turun di grill, baru diparkir motor, pakaian cucian beliau itu jatuh, saya kan belum sempat ambil. Pas guru mana tiba-tiba di belakang saya kan lagi bengong, gini, pakaian siapa ini, mikir dulu kan Mas Apron kan, ya benar itu, ya aku salah nanti kan gitu. Kan beliau tahu itu pakaian beliau, langsung di samping saya bilang begini, no Brian, gitu. Setelah otak saya orang, ya kan, no Brian. Karena kalau dari segi membela diri kan kita bela diri kan. Saya kan tak tahu pakai siapa, baru juga turun dari parkir, terus kemudian tiba-tiba no Brian. Tapi dalam hatinya senyum-senyum ada, bilangnya aneh-aneh di guru. Ya kita sama sekali di hati saya nggak masuk itu sebagai suatu kemarahan guru kepada saya. Beliau pergi aja, saya ambil. Nah itu karena beliau memang dalam hati itu bersih, mengatakan apa saja kita terima bersih. Gitu. Nah Dewi Gangga ya, dia tidak mungkin benci kepada pendaliknya, mungkin beliau kasihan. Kemudian dengan kata-kata keras itu, kamu adalah berdosa yang paling besar karena kamu tidak melayani orang tuamu dengan baik, pergi langsung dia. Nah Pundalik mungkin menyentuh sampai ke hati kata itu. Nah, begitu, saya ini banyak dosa melayani orang tua. Jadi kalau saya dosa, kotor kayak dia, ada nanti seperti itu. Dia akhirnya dia sadar. Kemudian besok paginya dia mohon pamit. Dia bilang pada orang tuanya, ini menurut sekali, Pak Bu, gitu. Jadi kita tidak perlu lanjutkan, perjalanan ini berkilat-kilat. Saya akan mengabdi kepada Anda di rumah. Gitu. Jadi saya sudah belajar untuk melayanannya dengan sebaik-baiknya. Saya minta maaf. Kemudian istrinya kan, baik, kenapa kamu berubah ini? Dia kau, jangan ganggu urusanku sama orang tuaku. Gitu. Jadi ya begitulah. Akhirnya orang tuanya karena melihat anaknya tulus, lalu memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berubah. Ya orang tua selalu ngalah, berikan kesempatan kepada anaknya untuk berubah dan tak jadi berdaya balik lagi ke rumah. Jadi pelayanannya luar biasa ya, pada orang tuanya, dipijit, di rumah sakit, begitu. Jadi dia benar-benar mengabdi kepada orang tuanya. Gitu. Jadi orang tuanya merasa benar-benar baru merasa punya anak yang beres. Gitu. Jadi demikianlah. Jadi kemudian apa yang terjadi? Kemudian saking tekunnya dia mengabdi kepada orang tuanya, sampai Krishna pun tertarik untuk datang. Jadi begitu luar biasanya Krishna karunia, penuh karunia. Kenapa penuh karunia? Katakan orang yang tekun melakukan tugas kewajibannya, apalagi anak kepada orang tuanya, Krishna pun puas. Nah Krishna di Dwaraka ya bikin suatu lila bagaimana caranya dia pergi dari Dwaraka. Kalau beliau maha bebas. Nah di Dwaraka ini cerita sedikit, cerita itu ada panjang karena kita juga akan buka pasal dan juga jam. Nah kemudian Krishna selalu merenung di Dwaraka, merenung memikirkan Radharani, ya kan? Nah sekarang Anda coba pikir, kalau suami kita memikirkan perempuan lain, gimana caranya itu ngasih tahu dia? Ini rohani ya, Radharani dan Rukmini kan sama aja kan gitu. Jadi dalam hal rohani tidak bisa disamakan dengan hal material. Jadi Radha dan Rukmini adalah sama. Jadi kalau bisa memikirkan Radharani ya sama aja memikirkan Rukmininya gitu. Tapi Rukmini merasa tidak nyaman dan diajak ngobrol, baru ini sing kamu pasti mikirin Radha kan ya. Terus saya sering mikirkan Radha istri saya. Itu lain cerita. Itulah namanya sama. Nah demikian, jadi seperti itulah mikirkan Radha terus ya. Enggak. Lagi nyebut nama Radha di sampingnya Rukmini, dia tidak tahu kalau Rukmini ada di sampingnya. Pun nyebut nama Radha. Masa gitu. Jadi Rukmini ngambeklah dia, terlalu sering begitu. Aku yang melayanimu, masak kamu, ngasih kau makan, yang kau pikirkan orang lain. Teganya dirimu. Seperti itu kan. Nah ini permainan lila rohani, tema lila kahani namanya. Seperti itu tingkatan spiritual antara Radha, Krishna, dan para permaisuri beliau. Yang pada secara filosofi Radha, Krishna, Rukmini dan istri beliau semua adalah Krishna sebenarnya. Jadi mereka itu satu. Radha, Krishna, Eka Prabhu dari Deha kan. Radha, Krishna itu satu. Dia memikirkan dirinya sendiri. Itu tidak bisa diaplikasi atau disamakan dengan kita yang berbeda. Dan demikian akhirnya ini ngabulnya keras, kemudian pergi dari Dwaraka. Kemudian Dwaraka ada kan. Krishna yang suaminya Rukmini, ya, akhirnya singkat ceritanya juga pergi dari Dwaraka mencari Rukmini. Jadi istri kalau ngabul carilah kalah deh.
karena tidak ada yang muji, masa sing aduh. Kalah kalah, suami istri dia kan biasa, harus ada yang mengalah. Kalau nggak mengalah tuh ya anak jadi korban. Gitu. Jadi demikianlah. Jadi akhirnya Krishna mencari Rukmini kemana-mana. Rukmini pergi ke tempatnya si Pundalika. Di sana di Bandirawana namanya. Kemudian di sanalah Rukmini bertapa, meditasi seperti itu. Kemudian Krishna karena galau karena dia mengurap dirinya dengan pasir putih, sehingga dia disebut Panduranga. Ada acara Panduranga, cerita Panduranga Vitala. Jadi muncul sendiri sebenarnya. Kemudian Panduranga dia disebut Panduranga karena Pandu berarti putih pucat kan, seperti Pandu kan, orangnya Pandawa kan. Kenapa disebut Pandu? Ya kasih nama kadang-kadang nggak tahu karena pada waktu perayaan itu melihat biasa dewa dia pucat. Anak lahir pucat namanya Pandu. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia apa namanya? Pucat. Apa namanya pucat? Seperti itu. Nah demikian, jadi itulah kisah disebut Panduranga. Kemudian dia bertemu dengan Dewi Laksmi. Rukmini dia tidak mau pulang. Kemudian dia lebih suka meditasi daripada mengikuti Krishna yang selalu memikirkan pada ini. Kemudian ya daripada mikirin Rukmini blokul ya. Kemudian Krishna mengunjungi Pundalika. Dan di sana pada waktu Krishna berkunjung ke rumahnya Pundalika, kita akan diperjapan tentang Krishna, kita menghadirkan Krishna di hati Krishna. Ini dengan menjalankan kewajiban dia sebagai seorang putra kepada orang tuanya, itu Krishna tidak diundang datang. Itu luar biasa karunia. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi benar-benar bakti yang tinggi menarik hati Krishna. Bakti yang tinggi pada orang tuanya menarik hati Krishna untuk memberikan karunia. Kemudian pada waktu Krishna datang, karena rumah sederhana pada mereka orang miskin. Kemudian Pundalika sedang memijit ayahnya, memijit kaki ayah. Krishna datang. Kalau dalam Buddha kan itu Hari Krishna adalah kebijakan Sampurasun. Krishna datang, maaf Krishna, tunggu sebentar ya, saya lagi belum selesai memijit ayah saya. Kemudian dilemparlah dia dengan batu bata, kan tidak ada kursi. Cuma batu bata aja satu. Krishna berdiri aja di situ dulu, tunggu sebentar. Mohon maaf saya belum selesai menjalankan kewajiban saya. Izin orang tua. Krishna sabar dulu. Berdiri dia di atas batu itu. Persembahan dengan dilempar diterima juga. Jangan ditiru ada yang ini Krishna terus gitu. Jadi ada cinta yang dalam di situ yang tidak bisa kita tiru ya. Cinta kepada orang tua otomatis dia mencintai juga Tuhan. Dia mengetahui Tuhan adalah akan mitri bawa Fitri bawa, Matri bawa, kemudian sama dengan Dewa bawa. Jadi artinya orang tua, Resi, kemudian itu atau guru itu adalah perwujudan daripada Tuhan itu sendiri, Pegawai itu sendiri. Nah seperti itulah. Setelah dia selesai mijit, kemudian dia datang kepada Krishna. Krishna, saya minta maaf, Anda sudah menunggu dengan sabar. Seperti itu. Nah, apa yang Anda minta saya berikan Anda berkah. Karena Anda duduk di sini, berdiri di atas bata, maka saya boleh Anda nama Anda akan menjadi Vitala. Vit berarti batu bata, Tala berarti berdiri. Makanya nanti Anda akan namanya Vitala. Jadi, kemudian kalau Anda berkenan berikan saya berkah, tinggallah terus di sini agar memberikan karunia kepada yang lain juga. Sehingga ya diberkati. Kemudian si Krishna berubah menjadi Arca Vitala di Pandurpur di Maharashtra. Mungkin kalau silakan sama saya cuma baca doang. Melihat Arca Vitala di sana dengan murah hati sekali. Seperti itu. Jadi itulah karunia yang berhasil sampai sekarang. Akhirnya sang raja yang mendirikan tempel yang besar untuk Vitala. Jadi itulah karunia Krishna dengan cara mengerti banyak hal yang kita ambil dari sana karena sudah waktu ya. Satu, kita berbakti kepada Sri Krishna. Berarti kita juga mempunyai rasa lembut, rasa kasih sayang kepada semua ciptaannya, terutama ya wajar saja dan terutama kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Seperti itu. Kadang-kadang kan kita mencintai semua, cicing temenin, meong temenin, yang berbapus yang temenin. Kan lucu ya. Ya kita kalau hati kita masih keras kepada siapa saja, nah itu belum masih proses kita yang harus mudah-mudahan Dewi Gangga datang kepada Prabu sehingga tangan berikan karunia.
Seperti itu. Jadi itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Satu, keseraman bahkan lebih suci daripada Sungai Gangga itu sendiri kalau keseramannya memang benar-benar untuk proses keseraman. Kemudian kita mengabdi kepada orang tua, anak mengabdi pada orang tua mengabdi pada anak. Jadi dengan mencinta Tuhan itu puas. Jadi dikatakan kalau seseorang melakukan tugas kewajibannya di sini juga orang mencari berhasil pada proses sanasi. Sebenarnya tidak ada yang lebih penting, lebih tinggi kedudukannya. Sanasi lebih tinggi, Brahmacari ini enggak, sama dari segi rohani sama, tapi masing-masing punya tugas kewajiban yang menjadi tidak menyebabkan kita sampai pada tujuan lah. Pada waktu Brahmacari mak gaya grasya, mak gaya pada praska umpamanya. Jadi ada tumpang tindih kewajiban di situ. Nah itu yang disebut dengan rasa-rasa gitu. Jadi sanasi punya kewajiban, grasya punya kewajiban, peraturannya masing-masing. Nah kalau dijalankan sesuai dengan asramanya masing-masing, maka Tuhan puas. Sericatatnya tidak hanya memeluk murid sannyasinya, tapi sering juga memeluk murid grahastrinya, karena benar-benar grahastri. Brahmacari yang ego seperti ada brahmacari ya, waktu beliau kita ada brahmacari yang sotrik, tiap hari hanya minum susu sekali saja. Itu jadi Mahaprabhu kita suatu ruangan, brahmacari itu rasa bangga sih. Apa ya orang-orang tidak ada pertapaan, gendeng, jingkrak, habis itu besar sampai ke leher. Kita kan besar sampai ke leher di sebuah masjid Cendana Prabu. Jangan tamu-tamu sampai di sini kalau ada. Kalau ada nanti kan ke operasi nanti. Itu. No, dia jingkrak berubah makan banyak-banyak. Rohani ada gitu. Jadi dia Brahmacari ini ada pikiran begitu pada waktu Mahaprabhu kirtan dia nggak ikut kirtan. Dia di belakang. Kemudian dia berpikir begitu, Mahaprabhu mengatakan usir orang itu, suruh dia keluar, ganggu aja. Auranya itu terasa kalau ada orang yang nggak suka ada, sehingga suruh keluar. Jadi ya, si belakang kadang memantau. Saya sering di belakang memantau, maaf karena saya sakit. Jujur aja mungkin saya bukan contoh yang baik, sampai aja curhat sedikit. Karena kena angin, kena AC, kena keramik, saya nggak bisa cepat sakit migrain. Gitu. Jadi jangan Prabu heran kalau saya tidak bisa duduk seperti Prabu, harus ada tataannya. Jadi mungkin penyakit ini sudah saya bawa sejak mencari di Warimbang ya. Jadi saya sudah berobat kemana-mana dan saya nikmati aja yang ada. Mungkin harus saya mati tidak malah dah begitulah. Hati-hati mulai terganggu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjadi contoh di depan, bro. Ya, mohon maaf. Saya sampaikan ini biar ya tidak pengaruh yang lain. Pada waktu jadi belakang kan kayaknya gitu. Karena kena angin begitu dengan ntar sudah hilang gitu. Ya mau sakit kode gitu. Sakit kita boleh. Ya itu saya sampaikan itulah keadaan saya. Jadi bukan di belakang saya memantau waduh ini bagus ini jelek salah gaya. Jadi dan sepertilah keadaan. Jadi itu yang bisa sampaikan Prabu Damaraji. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadikan rumah kita asrama. Jadi Prabhupada menganjurkan di sini setiap rumah grahastha atau rumah siapa saja asrama bersama berarti cara ada kegiatan pemusatan pikiran atau meditasi atau kirtan atau pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Itulah yang disebut dengan asrama. Nah, Prabhupada ki jaya, Sanadawatan ki jaya.